Nah ini sudah naik. Nah perhatikan, ini kondisi langsam ya. Tuh turun. Lalu kalau semakin turun dia akan mati motor, sulit untuk digas. Tuh tersendat dan mati. Lalu naik lagi. Kita hidupkan, ini tidak mau kalau sudah tekanan seperti ini. Oh ini masih mau. Lama-lama turun. Tuh digas. Ini kita mau sharing ke kalian semua ya. Ya mungkin barangkali teman-teman mengalami permasalahan ataupun kasus yang sepertinya harus kita jelaskan ya, ataupun kita berbagi pengalaman, karena takutnya nanti akan menjurus kemana-mana dalam eksekusinya ya. Buat teman-teman yang pemula ataupun yang mungkin yang sudah berpengalaman, saya rasa sudah menangani kasus seperti ini guys ya. Oke, jadi singkat cerita untuk di Mio J ini motornya Mio GT ya. Mio J, Mio GT, Mio M3, apapun jenisnya, intinya di Matic Yamaha ya guys ya. Yang itu sama aja dalam artian kasus yang akan kita bahas di video ini ya. Untuk kasusnya mudah-mudahan selalu sama untuk di Matic Yamaha injeksi ya. Oke, jadi singkat cerita kronologinya motor ini mogok ya. Jadi motor ini mogok setelah kita cek analisa, permasalahannya ada di area IC full pump, IC full pump ya. Nah jadi seperti ini guys ya bentuk ataupun penampakan dari IC full pump. Kalau untuk bentuk unit full pumpnya seperti ini, full pump Yamaha, Matic Yamaha Mio J, Mio GT sama ya. Ini komponen dinamonya ataupun yang dinamakan rotak full pump, ini pelampung, indikator bensin, dan IC full pumpnya letaknya di bawah sini. Karena untuk pompa Yamaha ini dia lebih ribet ya, jadi ada IC-nya ataupun komponen elektroniknya. Kalau untuk di Honda kan hanya berupa dinamo saja ya, nggak ada berikut dengan IC full pump seperti ini. Dan singkat cerita motor ini mogok ketika kita cek, kita kontak, pompa itu nggak berdengung ya. Lalu kita cek untuk arusnya, arus yang masuk ke soket area full pump itu ada arusnya ya, ada positif dan negatifnya. Kalau untuk mengecekkan itu saya rasa di video sebelumnya sudah ada ya. Jadi ini kita persingkat saja karena kita tertuju untuk permasalahan yang lain. Ini hanya untuk kronologinya. Oke, jadi untuk di soket IC-nya ini intinya ada arus, lalu kita colokkan. Ternyata pompa nggak dengung dan kita indikasikan permasalahannya ada di IC-nya. Oke, setelah kita ganti, motor ini hidup ya, hidup tapi gimana guys ya, tersendat-sendat ya. Dan lama kelamaan tekanan pompanya, tekanan dari full pump ini terus menerus turun ya. Kalau untuk tekanan awalnya ketika kita kontak, nah ini coba kita kontak dulu ya. Kita kontak. Tuh, sebenarnya ini normal. Oh, dia mencapai angka 40 karena motor ini belum hidup. Nah, oke, jadi untuk full pump sudah berdengung, sudah hidup. Sekarang coba kita hidupkan motornya ya. Kita pompa. Jadi tekanannya ini lambat laun dia akan turun ya guys ya. Wah, ini sulit, harus switch rem belakang sebentar. Oke, kita dari area sini aja ya. Jadi motor ini kita hidupkan dulu, kita kontak. Karena kalau tekanannya belum naik sulit untuk dihidupkan ya guys ya. Nah ini sudah naik. Nah perhatikan, ini kondisi langsam ya. Tuh turun. Lalu kalau semakin turun dia akan mati motor, sulit untuk digas. Tuh tersendat dan mati. Lalu naik lagi. Kita hidupkan, ini tidak mau kalau sudah tekanan seperti ini. Oh ini masih mau. Lama-lama turun. Tuh digas langsung mati. Jadi nanti kadang-kala ada posisi normal ya. Jadi tekanan normalnya di angka 40 ya guys ya. Ini kita kondisikan langsam. Nah mati lagi. Jadi kita menyimpulkan, mungkin kalau teman-teman yang belum paham, takutnya kan waduh ini pompanya nggak beres ini,
nggak bener nih gitu ya guys ya. Jadi kita mengindikasikannya bahwa di IC full pumpnya ini mungkin ada masalah ya, namanya komponen elektronik ya guys ya. Mungkin kalau untuk saya pribadi nggak pakar juga tentang elektronik, dan untuk orang yang baru belajar pun takutnya waduh ini IC-nya rusak nih karena ada komponen elektronik di dalamnya ya guys ya. Nah seperti ini. Nah jadi pada intinya seperti arus dari IC ini terganggu gitu ya. Nah kita mengindikasikan bahwa untuk pertama kali yang kita cek pengisian, biasanya kan kasus di MIUJ series ya, MIUJ GT itu permasalahan ada di area kiprok, jadi pengisiannya itu biasanya overcharge ya. Lalu kita ambil tindakan untuk kita cek untuk pengisian ya, dan ternyata pengisiannya itu normal ya. Untuk pengisian normalnya itu jangan lebih dari angka 14 ya, jangan sampai mencapai angka 15 volt ya. Coba kita hidupkan, tunggu tekanannya normal dulu. Aduh switchnya harus rem belakang ini. Untuk pengecekan voltase ini sedikit terganggu ya, coba kita hidupkan lagi. 13, hampir 14 tuh ya, 12 mau kita gas lagi sulit. Tuh saya rasa dalam kondisi 14, berapa tadi, 14,2 ya, 14,2, tapi motor ini sudah tidak beres atau tekanannya semakin turun. Saya rasa untuk pengisiannya itu aman. Nah berarti kita menyimpulkan untuk di IC full pump ini saya rasa arusnya aman ya guys ya. Cuma dia ini terganggu, arus yang masuk ke IC ini terganggu entah dari mana gitu ya. Jadi kinerja untuk memompanya itu tidak optimal, makanya tekanannya semakin turun dan lalu motor sudah nggak benar ataupun nggak beres lagi untuk langsamnya ataupun untuk gas-gasannya udah nggak ada ya. Nah untuk proses selanjutnya seperti histori yang biasanya untuk di Matic Yamaha itu kepala busi ya ataupun kop busi. Nah ini catatan buat teman-teman, ini mohon maaf kita menyebutkan merek. Untuk di kepala busi Yamaha Mio ini, Mio Matic Yamaha ya, intinya yang sepeda motor Matic, kop busi itu usahakan yang original, itu wajib. Kalaupun nggak ada pilihan lainnya, setidaknya dari pengalaman kita guys ya, kita nggak mencoba berbagai merek karena dari merek satu pun sudah kelihatan perbedaannya. Nah itu diharuskan merek original, ataupun kalau tidak ada kita cari merek yang Aspira itu nanti akan kita jelaskan ya dalam prosesnya ini. Jangan menggunakan merek Federal ada tipe Federal kop busi yang memang khusus untuk Mio, dia panjang juga. Nah itu nggak akan bisa guys ya. Bisa, seandainya bisa nih, cuma nanti di dalam kondisi perjalanan ketika kalian menemukan RPM rendah, misal berhenti di polisi tidur ataupun jalan berlubang ya. Nah itu ketika kita turun gas, kita mau ngegas lagi seperti kosong ya, jadi nggak responsif. Itu kadang normal, nanti normal lagi, kadang lagi begitu. Ketika kita berhenti di jalan jelek ataupun berlubang, gas-gasannya sudah nggak enak lagi ya, ataupun berebet lah, ngempos lah, lalu mati. Gitu permasalahannya ya. Pokoknya jangan sekali-kali, ini mohon maaf sebelumnya, jangan sekali-kali menggunakan kepala busi untuk Mio injeksi yang mereknya Federal. Itu nggak akan bisa. Setelah kita dari pengalaman kita yang sebelumnya, itu nggak akan bisa, harus yang original. Nah untuk yang pilihan merek lain kita sembari jelaskan di video ini ya. Oke kita lanjut sekarang ke pengecekan di kepala busi. Letaknya ada di area sini ya. Mungkin kita dari sana coba kita untuk mencokelnya harus hati-hati, kalau nggak tahu selanya pokoknya pelan-pelan. Nah ini kepala businya sudah kita perlihatkan. Nah ini untuk Mio. Nah jadi untuk di kasus motor ini biasanya saya pribadi aja masih selip ya ataupun terkecoh. Nah ini contoh kop busi originalnya, ini sudah rusak juga ya. Nah ini ada logo NGK, namun untuk yang bawaan ini kan nggak ada. Nah jadi untuk saya kemarin itu terselip ya guys ya. Jadi kita nggak memperhatikan untuk embel-embel ataupun emblemnya. Jadi kita fokus di bagian covernya ini ataupun casingnya. Oh ini masih ori nih, karena memang terlihat sudah lama sekali ya untuk pemakaiannya. Nah lalu kita lihat bagian dalam sini, ini bagus sekali, masih mulus, dan di bagian sini pun tuh masih mulus ya. Karena untuk kasus di Matic Yamaha itu biasanya kop busi rusak itu ada di bagian sini, di dalam sini itu sudah menjamur dan
untuk penyekatnya ini, penahan yang kawat kecil ini guys ya. Tuh, kawat kecilnya ini biasanya sudah rusak, hilang. Dan di bagian sini pun untuk penyekrupnya, baut sekrup sebagai tahanan masuk ke kabel kuilnya itu juga sudah menjamur ataupun korosi ya. Nah ini mulus tuh. Nah kita nggak berpikir ke unit dari kopnya ini. Nah ini contohnya, ini contoh dari kop busi yang rusak. Nah tuh menjamur seperti ini. Nah makanya jangan sekali-kali ketika kalian di bengkel mengalami masalah, ini pala businya bang diganti yang biasa ataupun merek Federal, itu jangan ya, daripada nanti kalian membuang duit lagi percuma, belum lagi ongkos bongkarnya ya kan. Kalau kalian gak bisa membongkar sendiri, lebih baik cari yang original ataupun setidaknya merek Aspira ya. Nanti akan kita perlihatkan bentuk fisiknya. Dan untuk di bagian ini, nah ini masih mulus tuh ya. Jadi biasanya rusaknya di bagian sini, korosi dia menjamur tuh, dan pengaitnya sudah nggak ada. Nah jadi kalau secara fisik kan ini bagus ya, mulus ya. Tuh, apa permasalahannya ini ya? Intinya apa yang mengganggu IC ini tidak bekerja secara maksimal untuk arusnya. Nah, kebetulan kita ada servisan juga motor Beat. Nah, ini kebetulan kop businya mereknya Aspira guys ya. Nah, Aspira yang dimaksud yang seperti ini karena untuk di Mio Aspira sepertinya tidak ada. Kita juga nggak paham ya, karena di toko yang biasa kita belanja spare part itu Aspira untuk sepeda motor Mio itu nggak ada. Mungkin dia nggak menjualnya kali ya guys ya. Jadi kalau memang ada ya dicoba saja. Cuman kita nggak tahu hasilnya bagus atau enggak, karena kita yang sering beli seperti ini. Ini kepunyaan Honda Beat, tapi yang kepalanya miring ya. Kalau yang tegak itu dia nggak akan bisa masuk. Sulit ke area di motor Matic Yamaha-nya itu nggak akan bisa masuk. Nah ini kan masih mulus. Nah ini mulus, sekarang kita coba. Nah ini nggak apa-apa sih seperti ini, hanya untuk mencoba dulu ya, awalnya kita seperti itu. Pokoknya selain merek lain, kecuali selain original itu sulit untuk di Matic Yamaha untuk motor hidup secara normal ataupun ideal ya. Jadi karena dari yang sudah pengalaman kita ngetes nih menggunakan Aspira punya Beat, karena untuk memangkas budget ya guys ya. Karena pala busi Yamaha ini originalnya harganya ya di rentang harga 50.000, tergantung daerah kalian menjualnya ya. Biasanya kan sedikit ada selisih harga. Jadi untuk memangkas biaya, akhirnya cobalah kita gunakan pala busi Beat ini yang merek Aspira, dan ternyata mau ya, aman ya. Karena harganya kan di rentang 15-20.000 ya, kira-kira seperti itu, tergantung wilayah. Oke, sekarang kita tes. Ini mohon maaf videonya sedikit panjang karena kita nggak ngambil poin utamanya, kita sembari edukasi ya, sembari belajar ya, sama-sama belajar lah. Kita nggak menggurui karena kita juga masih belajar. Ilmu itu kan nggak ada ujungnya guys ya. Ilmu itu akan bertambah dan terus bertambah. Oke, sudah seperti ini kita tancapkan. Untuk nancepinnya nggak perlu kita perlihatkan lah ya. Saya rasa teman-teman paham ya, lubang di busi itu sebelah mana. Nah di sini ya. Sebentar. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau konsumennya punya biaya untuk beli kop busi original, belikan yang original ya guys ya. Kalau memang dia nggak ada biaya, makanya setidaknya sediakan alternatif yang merek lain ya, yaitu Aspira. Harganya di rentang 15-20.000 ya. Oke, sekarang coba kita tes ya, kita hidupkan ya. Ini kontak masih on. Kita off kan dulu, sebentar kita posisikan kamera. Oke, kita on kan sampai ketemu tekanan ideal, langsung kita gas. Nah, coba perhatikan. Ya kan, selesai masalahnya. Ini saya untuk ya mungkin dari pengalaman ya guys ya. Kalau untuk dulu awal-awal itu meskipun kita menggunakan scanner, ini kok pembacaannya nggak benar, ini apa durasi pengapian nggak benar, titik pembakar nggak benar, bingung kan. Karena scanner pun kita dituntut untuk belajar ya. Biasanya kan scan itu hanya membaca
sensor O2, jadi intinya keiritan, keborosan ataupun durasi semprotan BBM itu terlalu lebar yang mengindikasikan artinya full pump lemah. Untuk apa namanya sensor O2 itu misal keborosan, artinya kan pengapian kurang matang, kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi ya balik lagi ke pengalaman, makanya ini kita sharing ya guys ya, buat teman-teman yang awam yang nggak punya alat yang mencukupi ya, kurang lebih kurang lebih jika mempunyai masalah yang sama seperti ini ya tidak ada salahnya dicoba ya, dicoba dulu aja. Kalau teman-teman dari bengkel kan masih enak tuh, banyak part di bengkel yang bisa kita substitusi ataupun bisa kita oper alih lah gitu ya, untuk kita coba-coba ya guys ya. Sekarang kita coba lagi. Oh, tekanannya bagus, untuk dinamo rotaknya itu bagus, dia manteng tuh di 40. Sekarang kita gas. Tuh, nggak masalah. Gila nggak tuh? Buat teman-teman yang nggak paham pasti bisa stres ya guys ya, hanya perkara kepala busi, cuman kasusnya bisa sampai seperti ini. Lagi-lagi memang hanya apa ya, sekedar teori itu nggak mampu menjawab permasalahan di sepeda motor ya guys ya. Jadi kita harus praktek, terjun langsung, dan jam terbang itu menentukan sampai mana kualitas kita, penyelesaian kita. Jadi intinya seperti itu guys ya. Kemarin juga sempat ada masalah selang di sini sobek nih. Ini penyakit juga ya untuk di Mio J guys ya. Aduh nggak fokus. Nah, selang bagian sini sobek, kita nggak punya stok, mencari agak sulit ya, makanya kita putuskan, kita udah konfirmasi sama yang punya ya, menggunakan selang hawa mesin ini kita potong, jadi yang lamanya kita pindahin ke sini, jadi kita isolasi ya, karena selang hawa mesin ya nggak terlalu vital banget, setidaknya bisa mentransfer ke filter udara pembuangan dari hawa oli. Oke, mungkin itu aja guys ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya guys ya. Jadi pada intinya kita bisa mengambil kesimpulan untuk awal pertama kali motor ini mogok yang menyebabkan IC itu jebol ataupun rusak, saya rasa dari pala busi ini, karena pala busi ini yang membuat arus dari IC full pump ini tidak bekerja secara optimal. Namanya elektronik ya guys ya, kena tegangan ataupun arus yang nggak sesuai dengan porsi dia, lama kelamaan kan akan rusak ataupun jebol. Nah, jadi mungkin pendapat kita seperti itu sih, karena kita juga nggak terlalu paham tentang elektronik. Nah, karena untuk pala busi yang rusak itu sekali lagi jangan diremehkan, sepele memang, cuman kalau yang belum terbiasa, nggak biasa menangani motor matic Yamaha pasti akan sangat-sangat kesulitan ya. Oke, jadi kita sudah selesai permasalahannya. Masalah IC jebol itu ternyata ada di bagian kop busi. Ya udah, tinggal kalau sudah seperti ini, tinggal kalian ya kalau melihat throttle kotor, injektor kotor ya silakan dibersihkan ya, karena sudah banyak kok tutorialnya. Di channel saya pun ada, ataupun di channel orang lain juga banyak ya, terserah kalian. Pada intinya kalau sudah dibongkar seperti ini tanggung ya, kalau nggak dibersihkan semua filter udara pun dibersihkan saja, nggak masalah itu. Oke, mungkin sekian sharing kita kali ini, dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, dukung terus channel ini guys ya dengan cara subscribe, klik loncengnya, lalu klik yang tulisan semua agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya, di share ke medsos kalian semualah. Mudah-mudahan apa yang kalian bagikan bermanfaat untuk orang lain, tentunya akan menjadi berkat. Dan sekali lagi, ini misalnya kalian menemukan video ini mirip kesamaan dengan channel Altan Motor, itu masih sama ya guys ya, karena kita sedang masa peralihan. Jadi video di Altan Motor itu kita pindahkan ke Altan Channel ya, karena di channel Altan Motor itu ada beberapa masalah kebijakan yang intinya memaksa kita untuk membuat channel baru ya. Makanya untuk saya pribadi butuh dukungan dari teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.